Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau sering dinarasikan sebagai figur yang pasif, lunak, atau bahkan klise. Namun, fakta sejarah membuktikan bahwa ia jauh lebih berapi-api dan keras dari apa yang selama ini diajarkan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Archibald Mauntu dari SMA Ebenezer dan saya di sini untuk membawakan kalian semua sebuah resensi buku bernama Mbalelo, membedah sisi revolusioner sang bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Buku ini memiliki judul Ki Hajar Dewantara yang ditulis oleh Dr. Darsiti Suratman, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1986. Buku ini memiliki 144 halaman dan berukuran 20 x 14 cm. Setelah kita membedah dan mendalami inti buku, mari kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pendahuluan. Melalui buku Ki Hajar Dewantara, penulis Dr. Darsiti Suratman mengedepankan sisi berapi-api dan watak melelo beliau, keteguhan sikap yang menolak keras untuk tunduk kepada penindasan pemerintahan kolonial Belanda. Penggambaran karakteristik KHD ini yang melandasi penulisan buku Ki Hajar Dewantara. Penulis buku menyadari urgensi pelestarian api perjuangan KHD agar dapat terus diwarisi oleh bangsa Indonesia, memastikan semangat tersebut tetap lestari. Sekarang mari kita masuk ke dalam bagian ringkasan. Karya ini secara kronologis mengisahkan perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara ke beberapa segmen penting. Diawali dengan penggambaran latar belakang beliau yang terlahir di dalam tembok megah Istana Pakualaman sebagai bangsawan terpandang dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Alur narasi kemudian bergeser menuju pendalaman mengenai puncak perjuangan nasionalis, di mana beliau diperkenalkan dengan sisi mbalelonya berbagai kisah membangkang yang membara-bara. Gairah perlawanannya terlihat jelas saat ia menulis Als ik en Nederland was, sebuah artikel satir yang berisi kritikan tajam terhadap kemunafikan pemerintahan kolonial Belanda yang menyebabkan pengasingan beliau. Langkah berani ini kemudian disusul oleh keputusannya untuk melepaskan gelar Raden Mas agar supaya bisa berdiri setara dengan kaum bumi putra lainnya. Hingga pada penghujung hidup beliau, pembaca diajak untuk mendalami salah satu warisan terpenting Ki Hajar Dewantara, yaitu pembangunan taman siswa serta perannya dalam menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Penulis buku menutup biografi ini dengan menceritakan akhir hayat Ki Hajar Dewantara pada tahun 1959, di mana beliau menutup usia umur. Dalam membedah buku ini, pembaca akan mendapati bahwa Dr. Darsiti Suratman menempatkan fokusnya kepada aspek psikologis dan ruang batin Ki Hajar Dewantara saat menghadapi permasalahan di berbagai titik kehidupannya. Kita tidak hanya diperkenalkan dengan aksi-aksi apa saja yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, tetapi juga dengan prinsip serta gejolak batin yang melatar belakangi setiap keputusan hidupnya. Selain dari itu, buku ini seringkali memberi kita bukti-bukti autentik dan unik yang menguliti fase-fase pergerakan Ki Hajar Dewantara. Banyak data sejarah yang jarang digunakan pada karya-karya lain justru dibedah dan diteliti secara mendalam di dalam buku ini. Seperti contohnya, isi dialog Ki Hajar Dewantara yang berdebat menolak taman siswa dengan pemerintahan kolonial Belanda, kritikan beliau terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu menindas, serta foto-foto pengasingan beliau. Ketajaman diksi tersebut diperkuat dengan teknik pengimajian yang membawa pembaca masuk ke dalam cerita ini. Pembaca diajak untuk mengimajinasikan tembok mewah Istana Pakualaman, kesuraman ruang isolasi pengasingan, dan banyak peristiwa lainnya. Kelebihan utama dari buku ini terletak pada bagaimana penulis karya tidak hanya menyediakan data sejarah yang melimpah, tetapi juga cara ia menyajikan bukti-bukti dalam format yang membuat penulis semakin memahami latar belakang sejarah tersebut. Buku ini berhasil dalam membedah informasi dalam cara yang tidak repetitif, yang mampu memicu rasa ingin tahu pembaca. Meskipun demikian, buku ini tidak luput dari kekurangan. Penggunaan diksi yang profesional, atau mungkin bisa dibilang formal, membuat buku ini terlihat kaku dan berkemungkinan membuat pembaca merasa bingung dalam memaknai kata-kata tersebut. Namun, hal ini sejujurnya bukan kekurangan yang signifikan. Bahasa yang formal tersebut merupakan upaya penulis untuk menjaga akurasi dan validitas informasi yang disediakan dalam buku. Agar supaya kita dapat lebih memahami isi buku serta mengapa buku ini ditulis,
ada baiknya jika kita mendalami siapa sosok yang dibalik karya tulis sebagus ini. Penulis buku ini merupakan Dr. Darsiti Suratman, seorang sejarawan senior dan juga akademisi yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki ikatan yang sangat erat dengan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Penulis bahkan berkontribusi aktif dalam organisasi wanita Taman Siswa dengan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Bisa dilihat bahwa salah satu alasan mengapa buku ini ditulis adalah sebagai bentuk apresiasi kepada KHD terhadap jasanya yang dialami secara langsung oleh penulis. Selain dari itu, buku ini semakin diperkuat validitasnya karena dibuat oleh seorang yang memiliki pengalaman keterlibatan dalam Taman Siswa. Membaca buku ini membuat saya semakin sadar mengenai hal apa yang seharusnya saya lakukan sebagai pelajar. Buku ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini merupakan suatu hal yang dulunya diperjuangkan mati-matian oleh pahlawan-pahlawan nasional. Dan oleh sebab itu, semangat mencari ilmu, pantang menyerah, dan cinta tanah air merupakan keharusan yang harus dimiliki semua orang. Jadi, setelah kita membedah isi dan juga amanat dan lain sebagainya dari buku ini, sekarang kita masuk ke topik evaluasi. Menurut saya, jika Anda merupakan pelajar Indonesia yang membutuhkan motivasi atau inspirasi mengenai bagaimana kita itu bisa mencari dan menggunakan ilmu untuk melawan ketidakadilan atau mensejahterakan sesama, maka buku ini sangat penting untuk dibaca Anda. Buku ini bukan sekedar cerita monoton atau biografi yang repetitif, tetapi buku ini menjadi sebuah pembangkit gairah bagi kita semua. Buku ini berhasil dalam mengingatkan bahwa dari dulu sampai sekarang, tidak ada kata menyerah dalam mensejahterakan dan membantu sesama. Demikian video resensi saya, dan saya berharap bahwa Anda telah mendapatkan suatu hal yang berguna yang bisa Anda gunakan pada hari-hari berikutnya. Terima kasih karena telah menonton. Salam literasi.